base campnya gitu mau naik atas. Di situ Bunda Bandung sama kadang-kadang waktu zaman kelas 1 kelas 2 itu kamu mau budut. Mereka berdua selalu di situ. Ritme lagi di BCA. Ya. Selesai itu? Ada lagi? Ada lagi. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawai Boncer di channel yang selalu menebarkan virus perdamaian, Boncer Channel. Kali ini gua bersilaturahmi ke daerah selatan di base campnya channel Teladan 74, dan gue alhamdulillah kedapatan salah satu legendnya dia di era milenium yang bisa berbagi kisah di Boncer Channel. Dan buat penonton yang baru gabung, langsung di subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis. Tanpa panjang lebar, langsung kita perkenalkan diri narah kisah di sebelah gue ini. Nama diri? Ya, nama asli Muhammad Nur. Panggilan dari kecil sebenarnya sampai STM sampai sekarang itu Jeding. Nah, kalau aneh tahun 2001 lulusan di STM Teladan. STM Teladan tahun 2001. Ya. Nah, ini kan penonton Boncer Channel dari Jabodetabek. Ya. Dan kebetulan mungkin sebagian hanya anak selatan doang yang tahu Teladan sekolahnya di mana, ceritanya gimana. Boleh tahu nih Teladan posisinya dari dulu sampai sekarang di mana nih? Oke. Kalau untuk posisi sekolah kita ada jadi Seng Sawah. Seng Sawah. Itu kalau tepatnya kalau misalkan ya orang Jakarta pasti tahu yang namanya Setu Babakan. Setu Babakan. Nah, itu deket banget tuh sama Setu Babakan. Berarti arah ISTN ya? Betul. Dari STN. Ya pinggiran kota dan kota Jakarta. Pinggiran kota Jakarta. Selatan. Dan lulusan pertama tahun berapa? Lulusan pertama itu 94. 94. Itu versinya STM aja atau macam-macam? Sebelum lahir STM itu lahir dulu SMA Teladan. SMA Teladan. Lahir STM itu sekitar tahun 91. 91. Dan sampai sekarang masih ada? Masih ada. Ya, jelas ya, posisi sekolah di daerah Srengseng, di daerah selatan. Dan nama di jalur Teladan 305. Nanti kita ceritain Teladan 305 itu apaan, tapi kita pengen tahu dulu kenapa dari SMP terinspirasi masuk Teladan. Kalau inspirasi sih enggak ya. Enggak inspirasi. Kecelakaan apa? Apa namanya? Dulu kan waktu itu ada juga sebelum SMP itu, maksudnya sebelum STM banyak kasus lah sekolah. Sampai banyak kasus SMP itu udah bandel dong. Udah bandel. Dikenalnya begitu. Sampai dicari-cari mau Eptanas tuh dulu dicari-cari sama Jonsikon sama polisi. Karena dulu enteng tangan ya. Akhirnya pindah sekolah tuh. Pindah sekolah, tapi saya mau masuk STM itu udah pada mulai. 2 minggu udah mulai sekolah yang angkatan aneh. Akhirnya ke Bunda Bandung STM daftar tutup. Berarti mepet banget ya? Mepet banget. Lari ke STM Lenteng Agung tutup juga.
Ya akhirnya ke Teladan. Pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Dan masih buka. Masih buka. Masuk deh tuh. Berarti tahun 98 ya? 98. Masuk Teladan jurusan mesin. Nah, begitu masuk Teladan, ini tadi versinya karena kepleset ya, nggak ada pilihan dan mepet ya. Tapi lingkungan mendukung ente ke Teladan atau keluarga mendukung ente ke Teladan nggak atau bagaimana? Kalau kebetulan abang aneh kan juga STM Teladan ya. Oh, udah keluarganya ya. Sebagian besar sih keluarga tuh nggak tahu yang namanya tawuran kan. Jadi ya didukung aja, yang penting sekolah. Nah, begitu 98 masuk Teladan, zaman penataran, atmosfernya yang cerita ente paling inget apa ya? Kalau untuk pertama kali tuh, aneh nggak ikut ya, dulu ospek ya. Ospek itu nggak ikut. Pertama kali emang kalau budayanya Teladan tuh setelah ospek itu dibawa ke itu Ngalong. Nggak ikut. Tapi pertama kali masuk ke lampu merah Pasar Minggu, bingung mau naik apa, basisnya mana gitu, bingung. Akhirnya ketemu salah satu teman di situ, teman dulu yang dikenal SMP, tapi orangnya beda. Tanya kalau di mana, sama akhirnya. Teladan juga. Ya seinget aneh dulu naik patas, diomelin terus sama abang kelas, sama adik. Itu dibego-begoin lah. Ada dari mati, ntar nunggu seminggu, 2 minggu lu beli Teladan. Gua diemin dulu nih belajar jalur nih gitu. Ada kasih dulu. Ya, terus kisah apa yang paling nggak ente lupa di penataran? Pertama kali masuk itu dibantai langsung. Langsung dibantai di BCA, hancur patas. Wow. Nggak enak banget dibantai ya? Enak. Itu bingung mau apain, karena emang kita posisi baru masuk naik patas itu langsung dikepung, patas hancur, benar hancur kanan kiri. Nggak dikasih ampun dong? Nggak dikasih ampun, sampai itu dia kakak kelas juga bego-begoin, turun bego. Ya akhirnya baca-baca jalur, di sini. Ya sedikit menguasain lah. Tapi ente tough ya, karena mungkin dulu SMP-nya bandel. Wah, ayo terus nih gue nih. Ya bisa dibilang sih ya, tapi absen lah ya. Nggak absen. Karena emang jalurnya. Emang jalur ya? Karena sebenarnya kalau kita nggak mau ribut bisa aja banyak jalur. Mau naik kereta aman, mau naik M17 juga aman. Ya emang dasarnya kita emang apa sih? Jiwa muda lah ya. Jiwa muda lah ya. Egoisnya masih tinggi. Makin penasaran. Masih penasaran. Jadi penataran ceritanya sedih nih. Sedih. Awalnya di Batak. Nah, begitu kelas 1 belajar dari pengalaman penataran, ente makin tahu dong kondisinya. Ya. Ya, kelas 1 apa yang story yang ente nggak lupa? Kelas 1 jalanan pertengahan aneh penjual kelas 1 itu di angkatan aneh jujur itu murni. Jadi benar-benar yang sekolah dulu kan sebelumnya mungkin eranya banyak alumni sama GB yang ikut. Nah kita benar-benar mandiri lah kelas 1 tuh pertengahan, karena dulu abang kelas kan kalau berangkat bareng itu kelas 1 kelas 2 itu berangkat siang, kelas 3 nya pagi, kelas 2 nya bang jagonya banyak juga yang dikeluarin. Dikeluarin kasus juga, kasus beta, bacok, keluarin. Jadi kita di kelas 1 benar-benar mandiri. Kayak anak kehilangan induk dong. Benar. Jadi ya kita benar-benar mandiri ngadepin ya benar-benar sepanjang jalur kenangan ya. Betul. Makanya mungkin di angkatan aneh juga histori banyak lah ya. Gitu. Karena memang kita dididik secara natural. Nah, prosesnya itu kan ente istilahnya nggak ada penuntun lah ya. Nggak ada penuntun. Itu zaman ente kelas 1 berapa orang? Sebenarnya kalau dikumpulin, karena memang basis gitu, Bang. Jadi 345 Pasar Minggu itu kumpulan dari basis-basis semua basis yang ada di Teladan. Jadi sebelum berangkat sekolah, kelas 1 kelas 2 itu basis 62, 75, 68, 614, Depok gitu ya.
Itu biasanya kalau emang giro ribut, larinya ke pasar. Oh, arena besarnya situ. Titik besarnya situ. Titik besarnya di situ, pasar Minggu. Padahal itu kampungnya rival. Kampungnya rival. Sekolahnya di situ, ya kan, STM SMA, dan kita juga naik basis di situ, nongkrong juga di situ. Lu kayak orang mau nyari mati lu. Hah? Ya begitu dah. Gitu karena. Jadi lu kayak apa ya? Kayak nantangin juga ya? Ya. Bisa dibilang begitu kan. Karena emang ya kita emang faktanya begitu ya. Nongkrong maksudnya naik basis itu lampu merah jarak berapa meter dari sekolah STM rival ya. Dan setelah itu nongkrong juga di satu mall Ramayana itu jarak berapa meter dari STM rival. Deket juga? Deket banget. Kadang-kadang mikir, lu kenapa pada nggak jalan ke sini? Tiap hari kita nongkrongin di sini. Berarti nunggu momen ente jalan duluan. Kalau rival nunggu ente momen jalan dulu kan rival tahu tuh ente di situ. Ente tahu juga rival di situ. Yeah. Berarti nunggu ente kan mau berangkat sekolah. Yeah. Jadi ente nunggu momen ente jalan berarti mereka bantai gitu. Apa ente turunin? Jadi gini, kalau dari dulu sekolah tuh lampu merah kumpulnya teman-teman yang mau berangkat sekolah. Tadi masing-masing. Jadi kita nungguin dulu nih, emang kita emang nyari ribut sih. Tadi bilang basis 806 pulang, udah kado. Kita ribut lampu merah titik di situ. Nah setelah ribut, kita ada yang lari, kejar-kejar biasanya polisi. Nah kita kumpul lagi tuh dalam merah itu, karena berangkat sekolah, mau nggak mau. Nah setelah itu teman-teman pernah datang juga tuh, basis 68, 75, 62, 14 Depok. Kadang-kadang kita ributin yang mau bunda kandung yang mau sekolah. Oh, beda cerita nih. Beda cerita lagi. Di hari itu dan jam mungkin setelahnya berapa menit. Ribut lagi sama bunda kandung yang mau sekolah. 68, 75, 806. Sama ya berarti? Sama. Ribut lagi di situ. Kelar ribut, kasarnya kita lari kemana-mana, kumpul lagi naik atas baru. Naik atas. Masih ada lagi tuh? Nggak aman. Kita ribut di situ nggak langsung sekolah, enggak. Ribut lagi di BCA, jarak berapa meter base campnya gitu mau naik atas. Di situ bunda kandung sama kadang-kadang waktu zaman kelas 1, kelas 2 itu masih gabung sama budut. Mereka berdua selalu di situ. Ribut lagi di BCA. Ya. Selesai itu? Ada lagi? Ada lagi. Wih, jalurnya. Nggak aman. Jadi ribut lagi di BCA sama budut, sama bunda kandung. Mau nggak mau kita harus sekolah nih. Iya. Kalau mundur otomatis cabut nggak sekolah. Pokoknya jebolin ya. Jebolin bagaimana mindset kita, jebolin. Lari dah. Lagi berangkat, ketemu lagi di Pol Tangan. Nah ketemu Pol Tangan emang arenanya lebih besar. Ya. Ketemu bunda kandung SMA. Tapi bukan hanya SMA. Bunda kandung. Ada gabungannya lagi. Di situ ada ya istilahnya ya keluaran bareng ya. Ada SMA Karis, ada SMA Yapinda. Satu lagi orang kampung belain. Gak kelar-kelar dulu. Gak kelar-kelar. Mindsetnya bagaimana? Ya udah kita jepolin bagaimana caranya. Gue mau sekolah nih. Gue mau sekolah. Istilahnya kalau ya kita kalah, udah kita cabut. Libur massal. Kalau nggak telat bang. Iya telat. Karena emang teladan kebanyakan bilangnya singkatnya telat datang pulang duluan. Anjing. Tagnya dapat. Telat datang pulang dulu. Dan dulu kita tuh walaupun basis oleh, tetapi nggak yang dikira banyak gitu, enggak. Jadi emang giro ribut. Ya paling isinya patas, ya pintu-pintu miring deh, tapi dalamnya kopong. Dalamnya penumpang. Karena ya kalau lagi banyak, lagi itu di pintu-pintu. Dimiring-miringin deh. Ya padahal isi dalamnya kopong. Nah di situ banyak momen sih buat keamanan di BCA itu momen emang. Persentasenya untuk sampai sekolah tuh harusnya nggak mulus ya? Nggak mulus bang. Kalau mulus tadi lu mau naik kereta. Atau enggak naik M17. Dan ente persentasenya berapa persen bisa sampai sekolah tuh? Jalur titik basis 3 teladan 3505 yang pusatnya ya kan?
Sampai sekolah berapa persen? Karena kita mindsetnya kita harus sekolah, mau nggak mau, ya kita sekitar 95% lah sekolah. Sampai sekolah? Sampai sekolah. Nah, jalan pol tanah. Jebol di situ, nggak aman lagi, Pak. Masih ada lagi? Ada lagi. Kita kadang-kadang ya benturan juga di Jalan Simatupang ya, sama AL, sama Respati. Sama Respati ketemu? Respati kadang-kadang. Kadang-kadang kita juga salah paham, ada STM, salah satu STM di situ, Kopripan, sama Grafika. Kadang-kadang Grafika apa? YL ya? Grafika ada di situ di daerah Tanjung Barat. Tanjung Barat, Grafika Tanjung Barat. Jadi sebenarnya teman kita, kadang-kadang kita kan nggak tahu kita punya putih abu-abu, dia teriak-teriak, Grafika ya udah kita langsung. Tapi benturan juga kadang-kadang AL sama Respati di situ. Sampai sekolahnya berapa? Kalau sampai sekolahan sih bisa jam waktu siang masih udah lupa. Masuk sekolah itu jam 12 kalau nggak salah. Sampai sekolah jam 2. Bisa setengah 1, jam 1, setengah 2. Setengah 2. Bisa. Asar pulang ya? Kadang-kadang kita kan nongkrong dulu ya. Dan memang nggak langsung pulang. Kita emang setiap awalnya keluar. Kita nunggu dulu. Nah, sekarang mikirin pulangnya lagi nih. Tadi di jalur Simatupang. Ini kan pergi nih. Betul. Pulangnya? Tadi jalurnya tadi itu belum kelar, Bang. Masih ada lagi? Masih ribut lagi. Di Jalan Baru geser dikit berapa meter ada namanya biro prakteknya Bunda Kandung. Itu ribut lagi kadang-kadang itu. Selalu papasan pas mereka keluar? Karena mereka masuk. Mereka masuk? Biasanya kalau praktek mereka sore. Dia betulnya sore, kita betulnya sore juga. Situ ribut, masuk ke SKM Lenteng Agung. Ada leak lagi? Kelas 2, kita masih ribut. Di situ kita ribut lagi. Nah, di situ kita nggak aman, nggak langsung sekolah. Kita kadang-kadang benturan juga sama ada arena, maksudnya di area Lenteng Agung itu SMA Kasar. Kasar. Kita ribut lagi di situ. Aman-amannya kita mau ini langsung turun di Lenteng Agung, nyambung lagi ada angkot 83 atau kita mau kumpul sama basis PAL sama Depok, kita ke UI. Muter dulu. Nah, dari situ kita turun dan terbatas di UI. Nyebrang rel, gabung sama teman-teman yang ada di Depok sama anak PAL. Baru berangkat sekolah 6.06. Gitu. Kan main teladan. Sebenarnya sih jalurnya pendek, karena dia begitu jadi jalurnya kesannya panjang banget. Itu berangkat ya, Bang. Nah, sekarang pulang nih. Ini masih mikirin pulang nih. Mikirin pulang nggak aman nih, dan hidup juga. Tapi titiknya beda ya? Ya pulang ya beda-beda ya titiknya. Tapi spot-spotnya ya sama juga, ribut di situ juga. Ya contoh kalau misalkan kita mau cepet bentrokin BK, kita biasanya naik 83 nunggu patas di Lenteng Agung tuh, pasar Lenteng Agung di bawah. Tapi kadang-kadang kan kita mau coba jalur 606 itu biasanya ketemu sama Kasar. Nah kalau di jalanannya sih Kasar kita kagetin terus tuh di depan sekolahannya. Langsung gebrak depan muka. Tapi nggak aman, Bang, karena backingan dia anak UP. Waduh. Pancasila. Manjang ntar mau UP. Manjang. Kadang-kadang kita kejar ya, kadang-kadang ada temen juga yang kena kepalanya pakai stikolog, kena dia kejar tuh. Karena taunya mereka STM Klaten ini sering bantuin STM. Oh, jadi backupnya Kasar tuh UP, Klaten ya STM. Kita udah kampus nih. Kampus. Nah kalau 83 kita nungguin dulu nih teman-teman. Dari basis-basisnya udah kelihatan kan nih muka-mukanya pada kumpul. Karena setiap kawan kita kuat pada saat itu. Kita kumpulin dulu, ada patas baru tengah. Naik, bentrok dah tuh. Yang tadi BK praktek. Tempat praktek ya? BK praktek. Yang mau pulang deh nih, yang mau sekolah lagi. Karena kan dia BK praktek nggak langsung pulang, dia kadang-kadang ke sekolah dulu. Sekolah mereka. Karena dia barengan sama basisnya mereka. Betul, bentrok lagi tuh di biro praktek mau pulang. Di situ lolos, kita ke Pol Tangan. Pol Tangan sama? BK lagi? BK lagi. SMA. Tapi kalau kadang kita juga nungguin BK praktek yang mau pulang, kita stop di komplek.
Titik tengah berarti? Di tengah. Komplek. Yuk kita praktekin, biar praktek belum pulang. Nah, tunggunya di komplek. Gitu. Nah, kejadian di sini tuh banyak yang dibacok, yang mau. Bahkan kita sempat pernah nyetopin kereta. Nyetopin kereta? Nyetopin kereta, yang namanya apa sih? Ya luar biasa lah. Yang ketabrak kereta di depan muka. Itu kita liatin, kita lagi ribut gitu. Ya salah satu arena perang. Nah, sampai ke titik yang terakhir, ke titik pasar Minggu ya kan, pasar Minggu ya. BCA. Itu hambatannya berarti sama ya sama yang pergi ya? Iya. Sampai sana jam berapa? Sampai sana habis maghrib? Enggak, kadang-kadang jam setengah 6, jam 6. Jam 6, setengah 6? Iya. Bentrok lagi. Ada nungguin lagi di situ? Nungguin lagi dia STM-nya. 806, Depok, jam 16. Nungguin lagi. Kadang basis yang 68, 75, 14 nunggu juga. Kita tuh benar-benar di ini, apa istilahnya, di arena perang. Ya karena kita emang setiap hari ribut itu bukannya, mungkin sekolah lain itu ribut basis ya. Basis. Sekolahnya bang. Sekolah langsung. Bisa dibilang semua basis kita ributin di situ. Gila. Basis rival. Padahal zaman dulu nggak ada WA ya, nggak ada bisa janjian, dan mungkin zamannya dia masih Asia udah ada belum? Asia belum ada ya. Pager ya. Pager. Tapi mereka tahu jam dan titik-titik. Kan main. Karena makanan tiap hari. Dan hambatan itu harus dilewatin dan nikmati prosesnya. Ya karena kita punya slogan, mau dikit mau banyak, tampil dulu lah. Kan main. Menang kalah wajar. Betul, menang kalah wajar, yang penting tampil. Itu slogan kita. Asik. Nah dari situ Ramayana kita base camp kita. Istirahat. Jarak berapa meter dia masuk ke BK? Di Ramayana. Nah kita dari situ istirahat bentar. Ada pikiran, yuk kita ngalong, kita pantekin di misalkan di Republika, kita praktekin di Ragunan, kita praktekin misalkan di Samali, kita praktekin kadang-kadang di Sula gitu. Bahkan kita kan dulu pernah main keluar ya, jalur gitu, jalan Blok M. Ya tiap hari makanan ribut terus loh, pada ngada-ngada emang fakta gitu. Ya emang keras ya di Millennium, tiada hari tanpa ribut dan harus melewati proses ribut antar sesama STM atau SMA. Nah ini kan cerita jalur nih, cerita yang kelas 2, kelas 3. Kelas 2 kan ente udah punya adik kelas, ya kan? Personil bertambah atau berkurang? Pasti bertambah. Karena hubungan kita itu ada sama abang kelas juga deket ya, bahkan sama kali masuk kita sama abang kelas. Nah ke bawah pun 2001, 2003, 2004 karena emang di zaman ada sekolah mereka ada, itu solid. Lebih solid dibandingin zaman ente? Ya, jadi adik kelas 3, yang kelas 2, yang kelas 1 itu solid. Maksudnya rame lah. Lebih gila mereka ya? Lebih, ya kalau ya kita bareng-bareng. Oh bareng-bareng. Gitu. Kita bareng-bareng gila lah. Gue suka nih, bareng-bareng gila. Namanya nostalgila. Apa story sama mereka di kelas 2? Yang ente nggak lupa? Mereka satu deket ya. Ya maksudnya main ke mereka gitu ya. Walaupun abang kelas, kita nggak ada jarak. Kita singgahin rumahnya, silaturahmi gitu ya. Kadang ada bareng di basis mana. Oh lebih kental setelah sekolah lah ya? Sekolah. Ya setelah sekolah juga masih ada. Maksudnya setelah pulang sekolah, ya. Ente lebih banyak bermain ke mereka lah ya silaturahmi. Betul. Karena mereka juga kelas di bawahnya, mereka punya cerita juga. Punya cerita juga. Ya kasus-kasus kita boleh jujur, di zaman adik kelas ada rival juga yang ada korban lah. Ada korban. Gitu.
Dan zamannya makin kesini emang makin begitu. Makin begitu, makin keras. Makin keras. Makin keras juga. Ya, salah satunya memang rumah aneh ini musuh mungkin tahu ya, rival tahu nama aneh gitu ya, dan tahu rumah. Nggak, ini bukan sekedar tahu nama ya? Nggak tahu nama. Dan tahu rumah. Tahu rumah. Aduh. Masalah pun masalah sekolah itu kadang-kadang dibawa ke rumah aneh. Contoh hal, aduh, banyak teman tuh yang ngenain, ngebacok atau apa. Justru aneh yang pengen diculik. Ente kadang-kadang tahu masalahnya dan kadang-kadang enggak ya? Kadang-kadang enggak. Ya banyak juga yang tahu sih. Ya, banyak yang tahu. Contoh misalkan ngajuin pet ke rumah, ribut 1 lawan 1, tapi dia nggak sendiri. Bawa masa? Bawa masa. Ya beberapa lah, ada 5-6 orang gitu. Nah lagi nonton kan, samperin ke rumah, Ding, ada nyariin lo. Siapa? Di, ada nyariin lo. Temu, wah ini gua gampang nih. Ngapain lu kemarin? Ngapain? Lu pet mau gua? Di depan rumah lu? Agak berapa meter dari. Oh gila, maksudnya di lingkungan lu gitu? Iya, kamu anak itu rata-rata BK semua, bunda kandung semua, maksudnya rival semua rata-rata. Jadi pas aneh keluar, kok biasa tongkrongan rame, udah sepi banget gitu kan? Agak berbeda nih. Mungkin ada rencana kali ya, ada rencana. Gue bilang, lu kalau ribut di sini, gua kalau menang gua malu, gue bilang. Ntar aja di luar, nepak pala ya udah kan. Nepak pala ente? Iya. Jadi dong. Jadi, gitu kan. Alhamdulillah sih kalau diri menang kita. Pada saat itu. Iya. Lu malu juga lu ya? Malu lah. malu. Bukannya kita bangga, malu justru lu berani. Gua. Tapi jadi bahan pembicara mereka. Karena jujur aneh tuh jadi target. Ya targetnya apa? Minimal kena. Minimal kena. Itu hampir semua rival basisnya ya. Jadi incer gitu. Karena banyak kasus gitu ya. Banyak kasus ya. Asalnya ya. Dan lu di dalamnya? Iya. Gitu. Itu satu tuh ya baru yang itu, belum yang baca-baca itu di rumah sampai ada yang 2000 Oh becing? Iya OBC. Ini siapa nih? Aparat? Jadi ada kalau nggak salah sih ada iparnya kok ponakannya tuh yang namanya teman aneh, gitu kan, dipanggil dibawa ke gubuk kayak bedeng dah gitu. Tahu-tahu disuruh jongkok, diginiin. Lu ngaku siapa ponakan yang gitu ponakan gua? Aduh, gua nggak tahu bang, ya Pak Ridin kan. Padahal lu tahu sebenarnya? Tahu ya kadang setiap kawan kan. Iya, itulah STM. Ya siapa dengan lain kita tutupin. Itu baru 1-2, banyak kasus yang dibawa ke rumah. Dan lu nggak berpikir sejauh itu sebenarnya? Jalurnya di jalur harusnya kan? Iya, seharusnya di jalur, lu jangan bawa ke rumah gua. Mengganggu ketentraman gua aja lu. Capek. Aduh, jadi istilahnya makin ngeri nih sama lu, di kampung dihajar, di jalur dicari, ya kan? Ya, makanya bang, dulu sekolah itu mau berangkat deg-degan. Kasarnya ya kita antara hidup dan mati, karena rumahan itu keluar dari gang aja udah banyak musuh. Udah banyak musuh. Iya, mau gimana? Tenang. Takut ada yang nyolong, ada yang nyulik. Ya mereka juga ada perencanaan, maksudnya pernah mau nyolong juga, mau nyolong aneh tuh di lampu merah, mau bacok. Karena di situ kita nggak tahu, karena dulu kan zaman itu lampu merah tuh penuh anak sekolah, warna diri yang mau pulang sekolah, kita nggak tahu itu rival atau bukan. Ya kadang-kadang ya kita nggak tahu, kadang-kadang itu takut dicolong. Was-was, hati-hati. Deg-degan nih. Itu sampai kelas 3 tuh ya? Mungkin sampai alumni kali ya? Sampai alumni ya, alumni masih ikut-ikut dah. Iya maksudnya sampai alumni perasaan tuh begitu terus tuh. Masih gitu, pas alhamdulillah ya kita nggak sampai jadi musuh ya Pak. Jadi setelah lewat dari proses alumni, ya kurang lebih sih kita udah lewat hampir 20 tahun ya pada sekolah itu. Nah belum lama sih, 2 tahun ke belakang kita pernah nonton bareng sama rival.
justru yang membawa juga, salah satu yang membawa. Ada teman SMP juga, ada salah satu yang membawa juga pernah nongkrong bareng juga gitu. Jadi ya kita awal-awal ketemu nggak sengaja juga. Ketemu dia masih bawa ini emosi nih, Bud. Masih ingat luka lama? Iya, musuh nih gitu kan. Anu nih, akhirnya coba cair, akhirnya kita ngobrol ya masa lalu lah. Iya. Itu cukup dikenang, nggak perlu diulang. Betul. Ya cerita itu kalau cerita itu banyak. Ya. Ya, tapi biar serunya kita break dulu, kita lanjut ke part 2 dan ini namanya apa ini namanya? Bengkel Kopi. Bengkel Kopi. Ya, kita base camp Teladan di Bengkel Kopi, percis di jalan, ini jalan apa namanya? Jalan Raya Lenteng Agung. Jalan Raya Lenteng Agung yang buat daerah sini yang menonton hangout di tempatnya enak, luas dan langsung aja meluncur ke sini, buka dari siang sampai tengah malam. Ya, betul ya? Betul. Ya, kita lanjut ke part 2 cerita dari Bang Jeding. Yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, and share. Lanjut di part 2.